Sama-sama ya. Tapi yang disusun atau ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung di masanya dan di kampungnya sana ya, di Palestina, yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, ya Rabbal Alamin. Baik, kita kemarin terakhir sampai sini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sebagaimana Allah ini istilahnya menukil atau menukil dari ucapan iblis ya. Jadi Allah memuat ucapan iblis dalam surat Al-A'raf ayat 17 ini. Kalau kita runtutkan begitu, jadi kata si iblis, "Tsumma la'atiyannahum", kemudian aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, min baini aydihim, dari arah depan mereka, min baini aydihim wa khalfihim, terus kemudian di arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Masya Allah, lengkap lagi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Terus kemudian ditutup dengan ucapan iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Berarti mayoritas mereka kafir. Nah, berarti syukur ini penting sekali sampai dijadikan iblis untuk apa ya, jalan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya agar kita tidak bersyukur. Kalau didatangi dari depan sebagai ucapan Ibnu Jarir At-Tabari, itu maksudnya kita dibuyarkan untuk fokus pada 3 hal, yaitu untuk tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak adanya surga, dan tidak adanya neraka. Fokuskan itu. Jadi kalau kita sudah tidak fokus itu, ya berarti usaha mereka sudah pas, sudah maksimal usaha iblis. Berarti tujuannya sudah tercapai. Berarti kita jangan sampai kehilangan fokus terhadap 3 hal itu, bahwa nanti di depan kita ini hari kebangkitan, ada surga dan neraka. Kalau dari belakang, jadi kalau bahasa iblis itu kan belakang ya, dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Tabari itu maksudnya belakang itu dunia bawah. Jadi kita disuruh fokus melihat dunia. Mari kita lihat bahwa iblis itu menyebut dunia aja belakang. Berarti kan belakang itu di 3. Berarti nggak bakal membersamai kita, istilahnya begitu. Nanti akan kita tinggal. Nah, orang kalau naik motor terus lihat belakang terus nabrak dia harus lihat depan terus. Berarti fokus kita harus depan terus. Tenang, belakang akan ada terus. Kalau kita maju kan belakang kita selalu ada. Memang begitu sifat dunia. Kalau kita fokus negeri akhirat, dunia akan terus ikut kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Man kana fil akhirati hammahu", barang siapa yang akhirat itu sebagai kebutuhan terbesarnya, jadi fokusnya yang terbesar, "Nam ja'alallahu ghinahu fi qalbihi", maka Allah akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, wa atat dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang terus kepadanya dalam keadaan hina. Istilahnya orang itu udah nggak mau, tapi dunia datang terus. Masya Allah. Tapi kemudian dari sisi kanan mereka itu adalah tentu amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan ini akan dirusak oleh setan. Kan tujuannya biar kita nggak bersyukur, itu kanan kiri tadi. Maksudnya begini, kita dihalangi untuk beramal soleh. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, kalau nggak berhasil, misalnya dia nggak berhasil menghalangi kita untuk datang ke masjid, menghalangi kita dari mengeluarkan zakat dan sebagainya, sedekah, infak dan seterusnya, dan amal-amal soleh yang lain,
maka dia akan memasukkan sifat ujub ke dalam hati kita. Nanti kalau udah masuk akan ada sifat yang lain lagi, riya, begitu ya. Nah nanti sehingga ibadah kita jadi rusak, nggak bisa dihalangi, ya sudah dirusak begitu. Kalau dari sisi kiri itu kalau Ibnu Hajar At-Tabari artinya adalah dosa ya. Kita ditarik-tarik untuk melakukan dosa. Entah kenapa dosa itu hati itu berdebar-debar biasanya gitu. Terutama maksiat ya. Kita kan udah lewat masa-masa itu, udah sepuh ini. Tapi biasanya begitu ditarik-tarik. Bisa kita lihat orang-orang yang pacaran begitu, dan mereka setiap janjian itu kan masya Allah pakai minyak wangi yang harum dan sebagainya, dan selalu kelihatan baik gitu. Tapi nanti ketika sudah nikah, kadang orang itu nggak begitu, sudah nggak pengen kelihatan wangi di depan pasangannya. Kenapa demikian ya? Karena sudah halal, sudah nggak ada setan lagi di situ. Bisa jadi sudah tidak berdebar, bisa jadi. Nah ini kan bermasalah. Makanya kalau orang kalau bisa menjaga pandangan, nanti lihat istrinya akan selalu berdebar-debar. Itu satu. Baik, lanjut lagi. Nah kemudian ditutup oleh ucapan iblis ini. Kadang saya cukup bertanya-tanya, kenapa setan nggak ngomong datangi dari atas mereka? Itu ternyata juga sudah dibahas oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ternyata dari atas itu maksudnya itu jalur hidayah. Jalur hidayah itu iblis nggak bisa menghalangi seseorang. Jadi kalau Allah sudah menetapkan seorang dapat hidayah, ya iblis sudah nggak bisa apa-apa, pasti orang itu akan dapat hidayah. Masya Allah. Dan itu kan selalu kita minta di setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, gitu nih. Baik, lanjut lagi. Oh ini kayaknya di sini sudah nih. Oh masya Allah. Sekarang kita masuk subbab faslun fi kauni syukri bil qalbi wal lisani wal jawari. Subbab bahwa bersyukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Nah, kalau mau kita tambahkan lagi dengan harta juga, karena memang ibadah itu kan hati, lisan, perbuatan, terus pakai harta benda ya. Lanjut, berarti hati, lisan, jawari ini masuk seluruh jiwa itu, terus harta. Lanjut, bersyukur yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Sudah di atas ya. Amma bil qalbi, adapun dengan hati, fahuwa ayyaksida al khair, yaitu selalu pengen untuk menjalankan kebaikan, melakukan kebaikan. Wa yadmiruhu lil khalqi kafa, tapi disembunyikan dari orang-orang, tidak dicerita-ceritakan. Lihat bahasanya Ibnu Qudamah, kafa, berarti istrinya tidak masuk. Gak perlu kita kasih tahu si fulan tadi habis tak kasih sekian, si fulan habis tak kasih sekian misalnya gitu, atau melakukan ibadah apa begitu. Contoh kecil ya, ini walaupun ini mungkin sedikit kurang pas gitu. Dulu ada seorang pemuda orang Maroko ini, orang Maroko kan orangnya putih-putih gitu. Dia pengen nikah itu dengan perempuan yang disifati gitu, hidungnya begini, matanya begini, bibirnya begini, masya Allah detail gitu kan, fisiknya begini, tingginya segini, kulitnya begini. Jadi terus bocah itu terus kemudian umroh yang cerita Syekh Muhammad Said Al-Kamali begitu umroh itu ketika di Mu'tazam, ketika tawaf, bahkan ketika di Safa Marwah, doanya itu aja, gak ada yang lain. Tentunya di antaranya pasti perempuan itu harus sholihah begitu ya, fisiknya detail gitu. Udah yakin dia pasti doanya akan dijawab oleh Allah. Begitu pulang, istri yang seperti dimakan tadi itu diantarkan ke rumahnya. Masya Allah, gak masuk akal. Ternyata bapaknya ini sama kawan-kawannya lama gitu, terus ketemuan kangen-kangenan gitu. Loh kok jodoh-jodohan? Mereka kok jodoh-jodohan?
Jadi jodohnya dia itu diantar, ya anak teman bapaknya itu, wah persis seperti yang didoakan, masya Allah. Tapi sebenarnya pemuda ini itu gak soleh-soleh banget bapak, tapi pengennya dapat istri yang begitu gitu, dia gak soleh-soleh banget. Nah singkat cerita menikahlah mereka. Setahun 2 tahun dia benar-benar menikmati dengan istri yang tadi itu gitu. Karena memang pengennya begitu kan, senang gitu. Tapi pemuda ini gak pernah sholat tahajud, begitu sampai keluar anak begitu kan, 1 2 gitu. Nah, di kemudian hari pemuda ini nggak tahu mungkin makan sambal atau gimana sebelum tidur ya, kan ke atas ya. Begitu bangun dia kan ke kamar mandi ya, ngelihat ada bayang-bayang kayak kedua setelah lama gitu kan, gelap gitu ya. Lihat, masya Allah, istrinya lagi sholat tahajud, langsung nangis dia. Dulu aku minta istri seperti ini, ternyata aku tidak seperti itu. Nah, kadang kesolehan seorang istri itu merembet ke suami. Nah, ini contoh bahwa ketika dia punya amal ibadah, dia dibagi-bagi. Walaupun mungkin sunahnya kan suami itu dibangunkan begitu ya, kata Rasulullah ya, dibangunkan. Ya, mungkin suaminya begitu kali ya, kalau udah tidur udah pindah alam bisa dibangunkan, mungkin sudah begitu ya, nggak tahu. Akhirnya terus suaminya jadi ikut tahajud, masya Allah. Nah ini contoh bahwa disembunyikan. Dan amal kebaikan itu seperti yang sudah-sudahnya, kata Al-Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala di tafsirnya Adwaul Bayan itu kan beliau mengatakan sebuah amal disebut baik itu harus memenuhi 3 syarat nih. Ayakuna mutabiqan li syariat Rasulullah, harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Syariatnya berarti nanti yang tahu ya para ulama itu dijelaskan sama mereka itu dalam kitab-kitabnya nih. Kemudian ayakuna ala ususil iman, jadi harus ada dalam fondasi keimanan yang benar. Harus iman orang itu harus benar, tidak ada kotoran-kotorannya gitu. Dalam arti nggak bercampur-campur bau, maaf syirik, orangnya suka berdukun begitu kan, aduh itu jadi bubar nanti. Terus kemudian yang terakhir ayyakuna mukhlishon lillah, harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap beramal ibadah baru itu bisa disebut baik. Kalau nggak begitu ya nggak bisa disebut kebaikan. Wa amma bil lisan, adapun dengan lisan, bahwa idharu syukrillahi bitahmid, yaitu menampakkan berterima kasih kepada Allah dengan selalu memujinya. Berarti alhamdulillah. Seperti riwayat yang kita tahu, Nabi kita itu sering mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan ini, keadaan apapun. Kalau kita mau mundur ke belakang sedikit Pak, sebenarnya Nabi itu ketika diangkat jadi Nabi, saat itulah dia menderita banget secara dohir. Makanya malaikat Jibril pas datang pertama kali itu kan di Gua Hira, Nabi Muhammad itu dipeluk sampai 3 kali, sampai Nabi Muhammad susah nafas. Nah itu dijelaskan oleh Syekh Badr Al-Masyari, ulama sejarah itu di Saudi itu kan, Syekh Badr Al-Masyari. Itu beliau mengatakan karena malaikat Jibril itu kasihan sama Nabi. Setelah ini kamu akan mengalami masa-masa sulit. Kalau orang soleh itu kan disukai, tapi kalau orang berusaha membuat orang lain jadi baik, ini enggak disukai. Dan Nabi Muhammad dari soleh naik level jadi membenahi orang lain ya, muslih namanya gitu, itu kan jadi tidak disukai, berat. Setelah itu kan habis kan hartanya Bapak setiap buat dakwahnya itu gitu. Memang dunia itu kan di hadapan Allah kan nggak berharga banget nih. Bahkan satu sayap nyamuk aja nggak seharga itu kan. Makanya Nabi kita ya nggak dikasih dunia gitu kan, habis gitu dunianya. Pernah lapar sampai ikat pakai batu gitu. Kita kan nggak pernah begitu Pak, di perutnya diikat pakai batu. Masya Allah. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang bercerita, aku melihat rumah Nabi itu berbulan-bulan tidak pernah mengeluarkan asap.
berbulan-bulan, berbulan-bulan. Kalau omongannya emak kita Ibunda Aisyah itu kan, keluarga Muhammad itu, keluarga Rasulullah itu nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Itu kan wujud menutupi apa kekurangannya. Sebenarnya berbulan-bulan itu bahkan berbulan-bulan nggak pernah ngepul dapurnya, ya Allah. Nah itu orang dari yang kaya raya terus lungsut begitu masih bisa ngomong alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allah. Kalau kita kan kayaknya enggak kan Pak, dari nggak punya apa-apa terus naik. Harusnya kita lebih berhak daripada Rasulullah untuk selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi Nabi ngomongnya begitu terus. Nih, terus kemudian amma bil jawarih, adapun dengan anggota badan, fahuwa istimalu ni'amillahi fi ta'ati. Oh, ternyata begini. Menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatannya. Wa tawaqqi minal isti'anati biha ala maksiati. Kemudian menjaga anggota badan ini gitu ya, dari menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Lihat, beliau ngasih contohnya cakep banget. Faman syakara al-ainain, barang siapa yang bersyukur dengan kedua belah matanya, itu beliau nggak ngomong maksiat karena orang baca buku ini mungkin sudah nggak doyan maksiat mungkin ya. Beliau ngomong gini, antas toro kulla aibin tarahu li muslim, yaitu kamu menutupi semua aib yang kamu lihat yang ada pada saudara muslimmu. Nah ini kan PR berat bagi kalau kita melihat aib saudara muslim itu, kalau nggak disebar itu rasa di hati itu nggak enak. Memang awalnya itu pengen sebar gitu kan. Apalagi aib itu sesuatu yang orang lain nggak lihat ya, orang lain nggak tahu. Ternyata Pak Fulan itu yang kalau sholat jamaah di masjid selalu sholat depan, kerjaannya main game online gitu kan. Itu kan aib lagi. Sampai pas masuk rumah nggak sengaja dia lagi suruh-suruhnya sama anaknya. Nah ini kan apa nih untuk kita sembunyikan ya, latihan. Memang susah Pak, memang susah. Memang harus latihan. Wa man syakara al-udhunain, barang siapa yang bersyukur dengan telinganya gitu, antas orang aibin tasma'u, yaitu dia harus menyembunyikan semua aib saudara muslimnya yang dia. Masya Allah. Ada cerita Bapak di, nggak tahu mungkin jiwa amar ma'ruf nahi mukarnya kuat kali ya. Di sebuah pesantren, yang pesantren itu memang sepakat ya bahwa guru-gurunya, pimpinannya, orang biasanya bahwa musik itu haram begitu. Suatu ketika ada salah seorang guru gitu nyalain laptop, nyalain internet, terus kemudian di situ ada suara musiknya. Masya Allah, di situ ada suara musiknya. Kemudian didengar oleh guru yang lain. Oleh guru yang lain dilaporkan ke yayasan. Serem banget ya. Tidak didakwahi langsung, tidak tabayun, langsung main lapor ke yayasan. Guru fulan di dalam pesantren dengerin musik, buka laptop dengerin musik. Wah, panas kemudian kan ternyata Pak Yas. Ini cerita di sebuah tempat itu loh Bapaknya. Singkat cerita, didatangkan ustaz-ustaz kibarnya, wah serem banget. Terus kemudian guru yang bersangkutan disidang. Waduh, serem Pak, itu hawanya lebih serem daripada diinterogasi sama polisi itu. Karena bayangkan orang sebanyak itu, habis itu dibacakan kesalahannya. Wah, guru fulan di jam sekian, ada jamnya waktu sekian ini mendengarkan musik melalui laptop, dan yang disidang itu perempuan Pak, dia nangis ya Allah. Saya sampai hati, maksudnya kok ada udah begitu ya sebab lembaga kok nggak tabayun dulu. Kemudian terus si guru perempuan itu ngomong, oh kapan ya, coba ya saya berusaha untuk mengingat dengan suara gemeteran begitu. Oh waktu itu ya, tapi dengan bahasa perempuan Pak, ini kan bahasa laki-laki ya, bahasa perempuan kan lebih menyedihkan gitu kan. Waktu itu saya itu menyalakan program, jadi kayak dengerin sebuah tutorial apa begitu yang memang di situ ada musiknya, kadang begitu. Jadi yang bikin aplikasi itu memasukkan
musik, padahal saya butuh ilmunya tadi itu. Ya, cuman dia memasukkan musik. Mohon maaf saat itu saya nggak pasang headset, nggak buru-buru pasang headset. Jadi kedengaran sebentar gitu loh Pak, kedengaran sebentar begitu. Nggak buru-buru pasang headset. Sebegitu headset atau headphone nggak tahu saya. Antara itu pakai yang di telinga itu loh. Oke, lanjut fahada yadkhulu fi jumlati syukri hadhil a'dha. Maka yang seperti ini masuk kategori berterima kasih dengan anggota badan. Terakhir Bapak, ini ya yang hadisnya kita baca di pertemuan berikutnya. Wa syukru bil lisan idharur ridha 'anillahi ta'ala. Terima kasih dengan lisan itu adalah memunculkan keridoan. Ridho itu bukan artinya rela loh Pak. Ridho itu di atas cinta. Seneng banget itu namanya ridho. Misal istri jenengan itu pola-pola nyervisnya, kopi selalu datang tiap pagi, terus benar-benar berusaha pengen terlihat di depan kita itu kita biar senang gitu. Sudah begitu maksimal dan masya Allah olahraga biar terus udah begitu walaupun kita nggak pernah olahraga gitu kan. Nah, singkat cerita udah begitu kita jadi senang banget. Nanti muncul namanya ridho, itu di atas cinta loh, di atas cinta. Nah, kita menampakkan ke Allah itu begitu. Senang, semua takdir itu senang gitu. Lihat ucapan salaf kuno dulu. Ya, mereka ngomong gitu, raditu bima qasama Allah li. Aku ridho dengan bagian Allah yang sudah Allah kasihkan kepadaku. Terus kalimat wa fawwadtu amri ila khaliqi, dan tak serahkan semua urusanku sisa ini kepada Allah SWT. Serahkan, mau dibikin apa pun terserah. Kama ahsana bi fima mata, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadaku di hari-hariku yang telah lalu, kadzalika yuhsinu bi fima baqi, maka Allah masih akan berbuat baik kepadaku di hari-hari sisaku. Orang kan nggak mungkin enak terus kan Pak. Tapi lihat ucapan si orang soleh tadi itu. Jadi seolah-olah itu semuanya baik. Ya memang begitu, matanya juga begitu. Memang begitu. Nah, kita itu dituntut untuk begitu, idharor itu. Jadi menampakkan ke Allah itu, wah kita itu senang gitu. Nah, misalnya dulu jenengan rumah di sini, wah pasar di sini nggak jadi, dapatnya di dinar misalnya, di dinar, dan terus kemudian ketemu komunitas begini, kan kita senang nggak Pak? Jenengan kalau di komunitas ini mau maksiat malu Pak. Karena akhirnya jadi taat terus. Nah, kayak gini muncul ridho, senang, masya Allah. Ternyata yang pas itu di sini, saya begitu. Kalau kita sudah punya teman-teman soleh begini Pak, ya berusaha untuk gak pindah, berusaha. Ya karena begini Bapak, kita kan terjaga jadinya kan, gak bisa maksiat. Wah, yang penting kan itu Pak, gak bisa maksiat. Yang penting itu kita gak melakukan dosa. Yang penting itu beramal soleh. Maaf. Nomor 2 ya. Serius Bapak, nomor 2. Nomor 1 itu tidak maksiat. Orang kalau nggak punya dosa, ya nggak masuk neraka lah Pak. Ngapain dia masuk neraka? Nggak punya dosa, gitu kan? Orang amal ibadahnya banyak, tapi punya dosa. Secara matematika dia berhak masuk neraka. Kalau Allah berhukum dengan sifat adil ya, bubar kita Pak, pasti masuk neraka Pak. Jadi, kalau bersifat dengan adil, masa kita nggak punya dosa? Tapi kalau Allah berhukum dengan sifat rahmatnya, ya nggak jadi mampir kita, nggak jadi masuk neraka. Makanya doa kita kan selalu ya arhamar rahimin, gitu kan ya. Oke, lanjut. Kan kita nggak pernah ya adalah adilin, adil alaina, mati kita. Wahai Tuhan yang paling maha adil, berlakulah adil sama kami. Ya mati kita Pak, karena kita lebih banyak. Ya begitulah Pak. Wahwa makmurun bihi, dan ini diperintahkan ya, diperintahkan. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, at-tahaddatsu bin ni'ami syukrun wa tarkuha kufrun. Yaitu tahadduts bin ni'mah, menceritakan kenikmatan, bukan berniat sombong ya, tapi lebih mensyukuri nikmat. Itu wujudnya itu adalah bentuk syukur, adapun meninggalkan itu adalah bentuk kekafiran. Tapi masalah nikmat terakhir Bapak ya, ada pepatah Arab, nggak tahu ini disebutkan ya karena hafalnya waktu masih kecil belum tak proses.
kullu dzi ni'matin hasudun, itu hadis bukan satu. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang hasad. Berarti mohon maaf kita harus melihat kanan kiri juga ya. Apakah punya tipe begitu enggak? Kalau kita punya nikmat mukanya nggak senang, berarti dia ada bibit-bibit hasad. Kalau memang begitu, berarti kalau kita ada nikmat, ya jangan cerita ke dia, jangan menampakkan ke dia. Tapi kalau ada teman-teman kita, lingkungan kita, tidak misalnya kalau kita baru beli mobil, misalnya motor baru atau apa gitu, mereka menampakkan senang gitu, alhamdulillah gitu ya, berarti pas kalau menceritakan nikmat ke mereka pas. Dan cara menceritakan nikmat yang paling enak itu, alhamdulillah Allah ngasih aku ini, Allah ngasih aku ini. Selalu sebut nama Allah nih Pak ya, selalu sebut nama Allah. Karena kalau ucapan ini hasil penelitian, saya nggak tahu ya. Kalau ada sekitar 200 kalimat kalau nggak salah, 200 kalimat kalau nggak salah itu, dan Allah nggak disebutkan dalam 200 kalimat itu, maka yang ke 201 itu akan gibah. 201 itu akan jatuhnya gibah, jatuhnya dosa. Berarti Allah harus dilibatkan. Itu kan hanya penelitian, tidak ada hadisnya Bapak, apalagi ayat Al-Quran yang nggak ada. Penelitian katanya begitu. Allah Ta'ala ta'ala naktafi darsana bidu'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.